selamat siang teman-temanku semuanya. Nah, ini aku lagi baru keluar mau makan siang. Soalnya tuh aku lagi ngebengkelin motor aku tuh remnya blong. Jadi aku mau makan dulu. Ternyata di rukonya Grandfield itu udah ada siput tumpah ya guys. Jadi selama ini aku nyari-nyari tuh jauh banget sampai ke Tiga Raksa ya. Jadi ke Adiasa. Ternyata di sini tuh ada, harganya tuh bervariatif banget dan murah menurut aku ya. Jadi nih. Ini buat teman-teman yang suka makan siput tumpah, yang suka makan siput-siputan, ada di sini ya. Aku baru mencoba nih ya. Nanti kita review gitu rasanya seperti apa. Semoga sesuai dengan ekspektasiku ya. Nah, oh iya, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa dukung aku dengan cara di subscribe, like, comment, serta share teman-teman kalian. Oh iya, dan buat teman-teman juga nih yang suka yang lagi nyari-nyari rumah ataupun nyari ruko dimanapun deh, mau rumah second, mau ruko second, boleh hubungi nomor aku ya. Jadi nanti aku akan bantu kalian sampai kalian tuh punya rumah subsidi, rumah komersil, ruko gitu, siapa tahu yang mau usaha gitu. Oke, ditunggu ya, aku siap bantu kalian kok, tenang, insya Allah amanah ya. Kita kembali lagi ke menu nih. Aku ambil seafood tumpah medium yang 90.000. Jadi kerang hijau 2 porsi, kerang darah 2 porsi, cumi, udang, 2 nasi, dan 2 teh manis. Nah itu menurut aku sih murah sekali ya. Karena biasanya itu tapi ini memang nggak ada ikannya. Biasanya tuh aku sama ikan satu itu 150 di sini nih, tapi nggak ada ikan. Ini ada kepitingnya, ini 140. Oh kurang ikan satu ya. Oh ada lobsternya juga guys, tapi udah termasuk nasi. Biasanya aku tuh makannya tuh siputnya doang tuh 150, tapi tuh belum pakai nasi, belum pakai minum gitu. Ya mungkin perdana guys, kita nggak tahu. Oke, ikutin aku ya. Ini karena aku sendiri, jadi aku nggak mau lah terlalu kayak kemarin, lalu takutnya lagi nggak habis lagi gitu. Aku nungguin dulu nih sampai makan, lapar sekali. Ini diamparin guys, tapi gue di sini tua banget deh guys, gue dipanggil ibu-ibu. Gue ngerasanya kayak udah tuwir banget. Ini dia kerangnya yang tadi ya. Kita mau makan dulu. Aku udah lapar sekali guys. Nah ini adalah siput tumpah yang ada di Grandfield ya. Kita coba, ini adalah saus tiram. Tapi ibu-ibu mau makan dulu ya guys. Ini nggak dinyambung, susah bukanya. Terus harus pakai tangan dua. Kerang darah. Aku jarang sih makan kerang darah. Menurut aku baunya agak kurang oke gitu loh. Kayak apa namanya? Siput lama. Kurang suka aja sih kerang darah. Aku tuh paling suka itu kepiting sebenarnya. Kepiting sama udang sama cumi. Dulu aku punya cerita tuh cumi. Aku nggak suka cumi. Aku dulu punya teman, dia tuh pelayaran ya, namanya itu Ibrahim Saleh. Jadi tapi dia sekarang udah nikah. Kalau Mbak Im melihat videoku, hai Mbak Im, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya Im. Jadi dia itu dia bilang, kamu nggak suka makan cumi? Enggak, aku bilang, kenapa? Kan cumi itu makannya itu, aku bilang di laut, makanan yang gitu tuh. Aku pikir si cumi itu makan, tau nggak makan apa? Makan daging manusia. Jadi aku nggak mau makan cumi. Tapi ternyata aku pikir, iya ngapain ya? Ikan juga makan begitu. Tapi aku mau makan ikan gitu. Itu pertama kali aku mau makan cumi kan. Sebelumnya enggak. Jadi dulu banget enggak. Tapi kesini mau. Kalau kepiting aku suka banget karena waktu masih sebelum merantau di kampung aku kan dekat pantai, dan kita tuh kalau kita ikannya ikan segar semua ya, nggak ada yang itu lama. Jadi itu setiap hari itu ada aja yang lewat bawa ikan dari pantai itu, hasil pancingan kayak hasil melaut kayak semuanya gitu kan, nelayan. Dan bapak juga suka mancing ke laut kan, nah dia tuh suka dapat kepiting gitu kan. Nah itu aku seneng banget, kepitingnya tuh di sop, gak usah dikasih cabai, cuma dikasih garam sama nyedap aja udah. Sebenarnya aku tuh makannya gampang banget, nggak neko-neko, nggak mesti yang gimana-gimana.
Ya itu karena faktor keuangan juga kali ya, ada uang nggak ada ya gitu. Ini kami harus juga sih sama. Udah bukan nantinya habis, jadi aku tinggal makan cuminya aja ya di sini. Bukan makan cumi sih, namanya makan kerannya. Namanya itu kerang tumpah. Kenapa kerang tumpah? Ya emang kerang ditumpahin. Ya ada kucing. Kamu mau makan juga ya? Mantul sih asli. Aku suka rasanya pas gitu. Jadi sekarang nggak usah jauh-jauh kalau mau makan kerang tumpah mah, di Maja juga ada ya. Endul sih. Tapi pernah dulu aku makan di mana gitu Pak. Pernah aku bikin videonya tapi nggak aku tayangin karena aku kasihan juga sih sama dianya. Oh penjualnya, pedagangnya itu ya Allah cemberut aja. Ya. Aku itu ngambil sendiri sebenarnya. Jadi datang, aku mau makan. Boro-boro dilayanin ya. Aku tanya itu ya, harganya mana? Iya, maunya mana gitu. Jadi jutek banget gitu loh. Padahal mah jujur li ya, namanya pembeli itu nanya kayak gitu tuh sebenarnya dia mau beli bukan mau minta. Ya, kayak daftar menu pun aku ngambil sendiri, jadi nggak dikasih gitu. Dia sibuk sama, dia kan jualannya suami istri itu ya, pinggir jalan. Dia sibuk aja sama anak sama suaminya, istri sama suaminya itu kan karena ini ngobrol sama anaknya gitu kan. Maksud aku kan mereka kan jualan ya, tapi kok kayak gitu. Apa Mel? Makan dulu ya. Aku mau makan. Aku mau? Gak ada. Ibaratnya gini, kalau memang mereka ada yang ide banget, intinya harus diobrolin ya, kenapa harus jualan ya, kenapa nggak di rumah aja gitu maksudku. Pesannya tuh gimana gitu. Jadi pas kita ngomong tuh kayak terganggu banget. Kita kan mau belanja, kita meminta. Tapi ya itulah, ya sudah lah ya, itu kan orangnya masing-masing. Tapi kalau aku jujur nih, kalau ada orang yang kayak gitu aku nggak bakal datang 2 kali, cukup sekali aja. Aku nggak bakal pernah datang lagi gitu. Tapi aku juga nggak bakal ngejelekin dia sama siapapun, enggak. Ya aku cuma sekedar sharing aja. Sama satu lagi, aku juga bukan aku nggak suka dipanggil ibu-ibu kayak gitu ya, tapi gini, karena aku merasa gini, kita kan bukan area formal ya, bukan di kantor ataupun di mana. Ini kita tempat umum yang masyarakat biasa, yang bukan kantoran, yang bukan juga di mana gitu, yang mengharuskan kita manggil bapak sama ibu. Tuh, mood aku langsung hilang kalau dipanggil ibu. Emangnya muka gua tua banget gitu, sehingga lu yang tuh bangkotan aja manggil gua ibu. Karena menurut aku sih, tempatkanlah panggilan itu sesuai tempatnya gitu loh. Misalnya lagi di kantor apa gitu kan, atau di mana gitu kan. Dan misalnya aku kerja di kantor, aku lagi di kantor nih, ada customer datang manggil aku ibu, yes okay, no problem gitu kan. Tapi kan kalau di luar itu kayak di kereta, ibu, padahal dia udah nenek-nenek gitu kan. Itu gue ngerasa lebih tua banget dari dia, yang dia mungkin umur 60, aku ngerasa umur aku 80 tahun gitu kan. Karena aku ngerasa anak aku udah umur 60 tahun gitu kan. Ya kan nenek-nenek, orang manggil ibu itu berarti kan seusia emaknya. Di kampung aku, yang kita panggil ibu itu yang memang seumuran ibu kita. Kalau dia seumuran kakak kita panggilnya kakak. Kalau kita seumuran kita panggil nama. Atau kakak nggak apa-apa, seumuran ya, kakak, mbak gitu, nggak apa-apa, teteh. Tapi kalau memang dia udah tua banget, baru kita panggil ibu. Ataupun kita panggilnya kalau umurnya seumuran nenek kita,
kita panggilnya nenek. Tapi disinilah yang kadang-kadang kok orang tuh tidak mikir impactnya sebenarnya gede di situ, di panggilan doang sebenarnya. Dan tadinya orang itu mau balik lagi, belanja lagi karena dia manggilnya ibu, tante gitu. Yang seharusnya orang itu bukan dipanggilnya tante. Orang itu nggak bakal balik lagi. Kalau aku jujur aku nggak, gitu. Cukup sekali doang. Itu aku ya. Walaupun aku pengen banget makannya lagi, aku nggak. Aku walaupun kayak gini, orang kadang umurnya tuh seusia tanteku. Aku nggak manggil dia tante, tapi aku panggil kakak. Kenapa? Ya biar lebih enak aja kan. Kita walaupun manggil kakak, bukan berarti kita tidak menghormati dia. Bukan karena kita nggak sopan. Justru itu karena sopan sama dia, kita manggil dia kakak ataupun teteh. Itu jauh lebih sopan kok sebenarnya. Nggak mesti manggil ibu. Tuh. Itu pemahaman aku tentang panggilan sebutan gitu ya. Bukan berarti orang semua karena oh iya panggilan ibu itu kan sopan, bukan semua panggilan ibu itu sopan dan menyenangkan. No, tidak guys. Panggilan ibu tuh harus sesuai tempatnya dan sesuai porsinya. Tuh. Masih yang ada yang nggak paham. Mungkin kalau orang lain, orang yang gimana gitu, bukan dia merasa senang dipanggil ibu sebenarnya, tapi dia lebih gimana ya, orangnya nggak mau berkomentar kali. Kalau aku nggak bisa. Kalau menurut aku nggak sesuai dan nggak serak sama aku omongin aja langsung gitu, supaya tidak terulang lagi, karena tidak semua orang sama mau dipanggil begitu. Menurut aku yang panggilan ibu ini mulai marak ini di 2 tahun terakhir ini deh. Di tahun 2020 belum, masih mbak, kakak gitu. Dan sekarang nih marak banget ibu. Nah, sekalian aja nenek dipanggil. Itu sih menurut gua ya. Nggak tahu deh kalau teman-teman budiman yang lain. Tapi setelah aku sounding sama teman-teman yang lain, yang seumuran ataupun yang di bawah aku ataupun yang di atas aku, bilang sebenarnya mereka tuh kaget juga dan nggak respect sebenarnya dipanggil ibu. Buat mereka yang belum menikah ya. Tapi kalau mereka udah menikah ya pantasnya dipanggil ibu, kan memang udah ibu-ibu gitu, udah ada anaknya. Aduh, konten gue kali ini random banget guys, random. Dari perkara makan, jadi sebutan. Sebenarnya nggak ada niat mau konten hari ini, karena masih capek banget. Kemarin balik dari Bali langsung kerja. Hari ini baru istirahat. Nah hari ini random lagi makan seafood, terus ngebahas masalah ibu-ibu. Kayak contoh kemarin, bapak-bapak ini udah tua banget, seumuran bapak aku ya. Iya bu, aku bilang gitu. Oh iya kek, langsung aja aku panggil kakek sekalian ya. Dia mukanya, raut mukanya berubah pas aku panggil kakek. Nah sama aja sama aku dan dia panggil ibu. Walaupun itu just kalau panggilan toh, tapi itu menurut aku sangat berimpact ke mood orang. Begono. Jadi aku makan ini dulu bentar. Alhasil habis guys nih ya. Dah, mau siap-siap mau ambil motor, mungkin aja udah selesai. Aku mau ngedit